Teman-teman, kita bahas kali ini adalah mengenai Ora pronubis, teman-teman. Jenis-jenisnya ya, teman-teman. Jadi perkembangan vegetasi kita ternyata sangat mengembirakan. Jadi jika teman-teman bisa membandingkan peternak kita di mungkin 5 tahun ke belakang, itu informasinya masih belum sebanyak sekarang. Jadi baik perkembangan vegetasi maupun koloni, tahun-tahun terakhir ini udah mulai enak. Kita sudah, atau teman-teman para yang pendahulu kita sudah menemukan selah atau tata cara untuk berternak dengan lebih efektif. Yang udah saya katakan di vlog saya sebelumnya, untuk saya awal berternak itu korbannya itu banyak. Jadi saya korban baik waktu maupun uang itu cukup lumayan. Untuk tahun pertama, tahun kedua, mungkin tahun ketiga juga masih belum ada hasil. Hanya sekedar karena hobi, jadi masih bisa bertahan. Tapi seiring berkembangnya waktu, baik saya maupun teman-teman yang lain mulai menemukan cara-cara yang lebih enak, dan pengalaman kita ini kita sharing di YouTube agar teman-teman yang mulai belajar itu bisa mempelajari kesalahan kita yang dahulu. Jadi kesalahannya bisa dipelajari dan jangan ditiru, dan teman-teman bisa meniru keberhasilan kita. Jika ada kekurangannya bisa disempurnakan, atau bisa bahkan teman-teman bisa menemukan metode yang lebih bagus atau lebih efektif. Ini sangat penting sekali teman-teman demi perkembangan trigona kita. Nah, ini ada tanaman yang bagus lagi, namanya Ora pronubis. Ora pronubis ini setelah saya baca-baca ternyata itu pun ada beberapa jenis. Tidak semuanya jenis itu bagus, atau semuanya sebetulnya bagus, cuma tidak semuanya itu cocok untuk kita budidayakan sebagai pakan trigona. Ora pronubis ini ada, yang saya baca itu baru, yang saya ketahui ada di 3 macam teman-teman, 3 ya, 3 macam. Yang pertama adalah Ora pronubis yang unggul, kemudian Ora pronubis yang biasa, kemudian Ora pronubis gotsifena atau yang variegata. Kesemuanya ini untungnya ada ciri-cirinya, jadi kita bisa bedakan. Untuk Ora pronubis yang unggul, kita sebut aja Ora pronubis daun lebar ya teman-teman. Jadi ini ciri-cirinya adalah daunnya itu lebih lebar daripada Ora pronubis yang daun kecil. Nah, yang daun lebar ini bunganya itu terus menerus, jadi dia ada fasenya ya teman-teman. Fasenya dia berbunga, kemudian berbuah, buahnya matang, kemudian rontok. Beberapa saat kemudian dia berbunga lagi, jadi terus menerus. Teman-teman bisa mengakali jenis ini jika ketika dia sudah berbuah, buahnya dipotongin. Jadi jangan dijadikan buah seperti Santosemon teman-teman. Santosemon ketika dia udah rontok bunganya dipotongin, nanti dia muncul bunga lagi. Ini bisa terus menerus untuk bunganya. Kemudian bunganya pun ibaratnya mahkotanya dia tidak terlalu panjang, dia mahkotanya kecil, nanti ada gambarnya. Nektarnya banyak sampai menetes. Untuk perbandingan berapa daya topang Ora pronubis sudah saya sertakan di YouTube saya sebelumnya. Ini dari petani Brasil teman-teman untuk tip-tipnya. Kemudian yang jenis biasa itu berbunga itu hanya setahun 2 kali. Usia berbunga dia sekitar di atas 1 tahun, ada yang bilang 3 tahun, di atas 3 tahun dia baru bisa berbunga. Kemudian berbunganya pun setahun 2 kali, jadi ada musimnya. Kalau yang unggul tadi dia berbunga di bawah setahun dia sudah bisa berbunga. Nah, ciri-cirinya bunganya itu kelopaknya lebih panjang, mahkota bunga tuh, kelopak atau mahkota bunga. Kemudian daunnya lebih kecil, maka kita sebut Ora pronubis daun kecil.
Nah, kemudian ada lagi namanya Ora pronubis godsivena. Ya, ini saya bahkan cari di internet bunganya seperti apa. Itu saya belum nemu. Rata-rata di YouTube maupun di gambar-gambar di internet tidak menampilkan bunganya. Saya simpulkan juga, saya udah bicara dengan teman eksportir itu, godsivena itu susah berbunga juga. Tapi ini semuanya masih kelompok Ora pronubis dan daunnya bisa dimakan. Jadi keunggulan Ora pronubis ini teman-teman, daunnya mengandung protein yang sangat tinggi, bisa buat di jus, bisa buat dimakan untuk protein. Mungkin mirip kayak daun kelor ya teman-teman, bisa untuk pakan ternak juga. Ini bahkan di Brasil zaman dahulu ketika terjadi kesenjangan yang sangat tinggi dan terjadi kelaparan katanya, untuk kaum yang kesulitan makan, dia makan daun Ora pronubis, ternyata tidak terjadi defisiensi gizi. Jadi gizinya sangat bagus untuk Ora pronubis ini. Jadi ini bisa sebagai sumber alternatif pakan ternak. Jadi kekhawatiran teman-teman bahwa Ora pronubis ini akan jadi tanaman invasif yang mengganggu, saya kira tidak. Jadi saya yakin kenapa ini bisa tidak menjadi tanaman invasif, karena ini semuanya bisa dimanfaatkan teman-teman. Dari buahnya, daunnya bisa dimanfaatkan, bunganya dimanfaatkan sebagai pakan lebah. Jadi untuk daunnya bisa untuk pakan ternak yang sangat bergizi tinggi. Jadi mungkin bisa untuk lebih gemuk untuk tanaman kambing atau sebagainya. Juga bisa sebagai sumber lalapan atau apa bagainya. Ibaratnya kaliandra pun saya baca untuk teman-teman yang memelihara kaliandra di pedesaan itu rata-rata tidak berhasil, karena tanamannya habis oleh para peternak ya, dipotong-potongin. Saya baca ada yang nanam sampai 100 kaliandra, ternyata ketika udah agak gede tiba-tiba udah ludes karena dipotong oleh para peternak kambing. Karena biasanya di peraturan di desa sana itu ada peraturan tidak tertulis, tanaman kaliandra bebas dipotong untuk pakan kambing. Kita bahas lagi yang tadi teman-teman tadi, Ora pronubis. Tadi yang terakhir itu godsivena. Jadi untuk yang variegata itu warnanya itu kekuning-kuningan, kemerah-merahan. Itu saya cari di internet, bunganya nggak ada. Terus saya juga tanya ke teman, itu sangat susah berbunga. Berbunga pun ketika di atas 1 tahun lebih, perkiraan 3 tahun. Jadi teman-teman, untuk antusias Ora pronubis ini, jadi teman-teman untuk beli itu hati-hati untuk jenis-jenisnya. Bukan hati-hati ya teman-teman, semuanya bagus. Jadi untuk kita beli yang kira-kira pas untuk kebutuhan kita, yang kita tentunya inginnya yang cepat ya. Semacam Porana volubilis ya teman-teman, dulu sangat antusias. Ternyata setelah kita beli Porana, ternyata untuk berbunganya susah, sampai 1 tahun lebih belum berbunga, sampai rimbun sekali. Ternyata harus ada perawatan khusus untuk Porana. Nanti juga setelah ini saya bahas juga tentang Dombea Cayuxi teman-teman, bagaimana caranya agar berbunga. Karena Dombea Cayuxi ini sebetulnya dombea yang sangat bagus, dia cepat berbunga, cuman karena antusiasme teman-teman akan dombea, jadi kebutuhannya sangat tinggi. Akhirnya banyak teman pembibit, teman yang sudah beli kemudian belum cukup umur udah dicangkok, akhirnya bertanya-tanya kok ini lama nggak berbunga. Jadi itu ada tip dan triknya teman-teman.